Dan untuk mengetahui bagaimana suasana Ramadan di Maroko telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan warga negara Indonesia yang berada di kota Casablanca, Aan Justisia. Selamat pagi waktu Indonesia Mbak Aan, ini apa kabar nih? Selamat pagi Mbak Sarah. Selamat pagi, Alhamdulillah baik Mbak. Oke, Mbak Aan, ini saya penasaran, saya Iqbal nih Mbak Aan. Seperti apa sih sebenarnya suasana Ramadan di sana? Katanya kan ada pembatasan jam malam. Nah ini gimana kalau mau sholat tarawih berjamaah di masjid? Iya, memang untuk tahun ini sama seperti tahun kemarin, tidak mengizinkan untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid-masjid umum. Jadi untuk tarawih di masjid-masjid umum itu tidak ada. Oke, Tahun ini tidak ada. berarti nggak ada kegiatan sama sekali ya? Seperti kalau misalnya ada pengajian begitu, ada juga nggak Mbak di masjid? Masjid ditutup per jam 8 malam, jadi sudah tidak ada kegiatan lagi setelah jam 8 malam. Oke. Jadi apapun kegiatannya, masjid sudah ditutup jam 8 malam. Semuanya, toko, warung, semuanya ditutup jam 8 malam. Oke, nah Begitu, terkait... Mas Iqbal. Oke, berarti benar-benar ditutup ya setelah jam 8 malam itu sampai jam 6 paginya besok. Nah ini terkait gambaran besar COVID-19 di sana. Kalau misalnya di sejumlah negara seperti India, ini kan ngalamin ya peningkatan jumlah kasus orang yang terpapar. Kalau misalnya di Maroko sendiri ini bagaimana Mbak Aan? Untuk Maroko sendiri Mbak, terjadi peningkatan itu bulan Desember ya. Bulan Desember itu terjadi peningkatan kasus. Itu karena Desember kan libur sekolah. Jadi pada saat libur itu orang-orang banyak bepergian, banyak juga traveling, jadinya kasusnya naik. Tapi pada saat akhir tahun pemerintah menerapkan kita nggak boleh makan di restoran, keluar kota juga ditutup. Jadi untuk mengantisipasi lonjakan kasus pada bulan Desember. Tapi untuk Januari, Februari, Maret, April ini sudah turun lagi kasusnya. Oh, alhamdulillah ya. Tapi kalau berbicara soal vaksinasi sendiri, tadi kan sebelumnya di informasi sebelumnya itu ada tanggal 23 April sudah digalakan vaksinasi di sana. Nah, kalau Mbak Aan sendiri sudah divaksin ini, apakah perwakilan Indonesia di sana ikut membantu dalam memvaksinasi WNI yang ada di sana? Saya belum divaksin, jadi ini kita menunggu giliran dan prosedurnya sama, kita harus mendaftar dulu dari handphone. Nanti di follow up akan diberitahu apa instruksi yang akan diberikan. Jadi kita prosedurnya harus mendaftar dulu ke ada nomor yang kita bisa hubungi, dikasih tahu, nanti baru mereka akan memberikan schedule-nya. Ini berarti seperti keluarga kami belum. Oke, berarti seperti di Indonesia juga mungkin ada prioritas yang harus divaksin terlebih dahulu ya. Iya, betul. Oke. Nah, betul, ada prioritas. Oke, Mbak Aan sebelumnya pengen tanya nih, penasaran Mbak Aan udah berapa tahun sih, berapa lama di Maroko? Kami tinggal di Maroko ini 3,5 tahun, hampir 4 tahun. Ini Lebaran, ini Ramadan keempat kami di sini. Oke. Wah, lumayan juga ya, udah lama. Ramadan keempat, tapi 2 tahun ini kan lagi pandemi. Sebenarnya bedanya apa sih, Mbak Aan, kalau misalnya sebelum pandemi, bagaimana tuh biasanya orang-orang Maroko pada saat puasa Bulan Ramadan gitu seperti kan? ini. Kalau perbedaannya sih kalau untuk selain adanya jam malam ya, kalau sebelum pandemi kan kita bisa buka puasa bisa di luar, bisa makan di restoran gitu. Setelah pandemi ini karena jam 8 sudah tutup, berarti ya kita nggak bisa lama-lama karena buka puasanya kan udah setengah 8. Oh, buka puasa setengah 8 ya? Oke, sahur lagi jam berapa nanti Mbak? Buka puasanya setengah 8. Sahur jam 4:04. Jam 4:04. Tapi sebenarnya menarik nggak sih Mbak untuk bulan Ramadan di sana kalau misalnya dibandingkan Indonesia begitu ya. Kalau di Indonesia kan ya pasti kangen begitu ya. Tapi kalau misalnya di Maroko sendiri apa sih yang membuat berbeda dibandingkan Indonesia begitu Mbak? Kalau untuk makanannya mungkin ya. Oke. Makanan. Kalau karena di sini
Sama juga sih seperti di Indonesia, kalau bulan puasa itu ada beberapa orang yang juga menjual tambahan makanan, menjual membuka warung-warung kecil yang jual-jual makanan khas Maroko. Oke. Apa namanya? Jadinya ya mirip lah, tapi mungkin tidak seramai kalau di Indonesia. Mungkin lebih banyak lagi yang berjualan takjil ya. Kalau di sini hanya makanan-makanan khas mereka. Oke. Apa sih Mereka biasanya? jual, Apa sih Mbak Han makanan biasanya? khasnya? Makanan khasnya. Makanan khas ya. Untuk bulan Ramadan mereka selalu menyediakan sup namanya harira. Harira sup. Harira Itu sup. makanan Oke. khas mereka. Iya, harira sup. Jadi itu dimakan kalau selama bulan puasa, kata tetangga saya orang Maroko itu hampir tiap hari mereka buka dengan harira sup itu. Oh, Apa itu isinya, sup kayak ayam, daging gitu atau Apa? jagung? Daging ya. Daging ya? Jadi sup bisa dikasih daging, ada tomat, saus tomat, ada lentilnya, kacang chickpeas ya, kalau bahasa Indonesia itu chickpeas, ada lentil, ada saus tomat, pakai daging, kadang ada vermicel, tapi vermicel yang dari bukan yang bihun, yang dari bahan pastanya. Tapi Mbak Han bisa masak itu, masak sup itu. Nggak bisa. Oke. Jadi biasanya Mbak Han masak Tapi apa? kayaknya Mbak? udah ahli banget ya. Jadi 4 tahun tinggal di sana, biasanya masakan yang sering dimasak khususnya untuk masakan Maroko yang sudah bisa dibuat apa ini Mbak? Saya biasanya untuk masakan Maroko, karena kebetulan ada mbak yang bantuin yang orang Maroko, saya biasanya minta tolong dia gitu kan. Tolong masakin, biasanya dia yang masak harira, dia yang masak. Kalau yang gampang-gampang, yang seleranya masuk dengan saya suka gitu. Oh, oke. Tolong buatkan. Kalau Tapi, misalnya ya selain itu juga bisa pesan order di restoran juga bisa. bisa order bisa juga karena belum ya. jam ini ya, belum jam yang malam. jam malam. Iya, belum jam malam. Kalau Tapi misalnya oke. ini gimana? Kalau Ya, misalnya lagi kangen masakan Indonesia, apakah masak juga ataukah mungkin di Maroko itu gampang gitu, ada restoran Indonesia di mana-mana? Kebetulan di Maroko, pernah ada ya restoran sekali ada, tapi bukan di Casablanca. Saya dengar ada di kota lain di Marrakesh itu bukain restoran Indonesia. Tapi kalau di Casablanca sendiri nggak ada restoran Indonesia. Jadi ini kegiatan selama Ramadan apa aja nih Mbak, khususnya kalau misalnya dengan WNI gitu kan, biasanya kita kan suka kalau kangen sama Indonesia suka kumpul-kumpul ataupun silaturahmi lah setidaknya melalui virtual dengan warga negara Indonesia di sana. Nah, kalau Mbak An sendiri gimana ini caranya untuk bisa ketemu dan juga kegiatannya apa saja, mungkin bisa diceritain ke kita? Kalau ketemu nggak bisa ya, maksudnya kalau ketemu lebih sulit untuk kondisi pandemi saat ini. Tapi biasanya kita biasa untuk WNI yang di Casablanca ini kan nggak banyak ya Mas. Oke. Maksudnya keluarga WNI yang di Casablanca ini nggak banyak. Lebih banyak seperti di Rabat, karena ada keluarga embassy, keluarga kedutaan di Rabat. Kalau yang di Casablanca memang nggak banyak ininya. WNI-nya ya? Tapi kalau ya WNI-nya nggak banyak, karena banyak di sini banyak mahasiswa ya. Kalau mahasiswa mereka kan berkumpul, mereka punya tempat. Oke. Jadi biasanya kami telepon-teleponan aja gitu. Kalau saya ada dengan sesama WNI di Rabat gitu ya, kami bisa telepon-teleponan gitu. Atau sekarang yang lagi hits kirim-kirim hampers begitu ya? Kirim-kirim makanan atau barang. Oke, mungkin karena dikit juga ya WNI di Casablanca, jadi mungkin virtual gitu Di ya. Casablanca sedikit. Mbak An. Oke, Mbak An, terima kasih loh nih sudah mau ngobrol-ngobrol nih sama kami di CNN Indonesia Connected Ramadan nih informasinya. Terima Apa tadi? kasih. Sup harira. Nanti kita bisa minta bikinin kali ya Bisa sama Mbak nanti. An ya. Tapi Mbak An juga minta tolong bikinin, gimana dong? Iya. Gak apa-apa lah ya. Oke deh, terima kasih selamat menjalankan ibadah sholat tarawih mungkin di sana ya Mbak ya. Semoga Iya, sehat sekarang selalu. waktunya tarawih.
Oke. Makasih, Mas Iqbal. Selamat Terima kasih, Mbak ibadah, Sarah. Mbak An. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.